Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis fungsi matematika secara mendalam. Nanti akan membahas tentang jenis-jenis fungsi dalam matematika, penyajiannya gimana, terus menentukan nilai dan dari suatu fungsi linear yang penting dalam analisis matematik. Coba kita cek di slide selanjutnya. Yang pertama, pengertian fungsi itu nanti apa? Yang kedua, jenis-jenis fungsi. Nanti menjelaskan berbagai jenis fungsi seperti fungsi linear dan kuadratik. Tapi nanti yang kita bahas itu yang fungsi linear ya. Nah, terus yang penyajian fungsi. Nanti ada grafik, tabel, dan sebagainya. Penentuan nilai fungsi. Menguraikan metode untuk menentukan nilai fungsi pada titik tertentu. Nanti juga ada kesimpulannya. Apa itu fungsi? Fungsi adalah hubungan antara dua himpunan, domain dan kodomain. Domain itu inputnya dan kodomain itu output. Domain itu, kata lain dari domain itu daerah asal. Kodomain itu daerah hasil. Tidak semua relasi itu suatu fungsi, tapi suatu fungsi itu pasti sebuah relasi. Setiap elemen dari domain terhubung dengan satu elemen di kodomain yang unik. Jadi begini, saya contohkan. Misal di sini daerah domain ya. Ini kodomain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti itu pasangannya di setiap daerah asal itu mempunyai satu pasangan. Contohnya seperti ini. Ini namanya fungsi. Tapi kalau di daerah ini ada yang enggak punya pasangan, di satu aja, ini bukan fungsi tapi relasi aja. Atau di sini itu ada yang punya dua pasangan. Nah, ini juga bukan fungsi tapi relasi aja. Kalau fungsi ya tadi, daerah domain itu mempunyai pasangan semua dan pasangannya itu masing-masing cuma satu gitu. Contohnya fungsi itu seperti ini. Fx atau kita sebut y ya, dengan fx sama dengan 2x plus 1. Ini menggambarkan hubungan suatu fungsi. Contoh perhitungannya seperti ini. Jika x sama dengan 3, maka f3 sama dengan 2 dikalikan 3 plus 1 sama dengan 7. Nih, x-nya bentar. X di sini awalnya kan fx ya, diganti dengan 3. Karena x sama dengan 3, x di sini diganti 3. Awalnya kan fungsinya ini tuh, fx sama dengan 2x plus 1. Nah, x yang awalnya x di sini diganti dengan 3. Jadi f3 sama dengan 2, ini kan x ya, diganti dengan 3. Jadi f3 sama dengan 2 dikalikan 3 ditambah 1 sama dengan 7. Begitu. Pindah ke slide berikutnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Tapi nanti yang perlu diketahui di SMP itu cuma 1, 2, 3, 4. Fungsi injektif. Setiap elemen dalam kodomain memiliki paling banyak satu pre-image.
setiap elemen dalam kodomen memiliki paling banyak satu pre-image. Maksudnya gini loh, set misal di sini tuh anggotanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di daerah kodomen ini fungsinya dia cuma punya satu pasangan, misalnya ini. Gitu. Ini kebanyakan berarti nanti jadi bukan sebuah fungsi. 5 dihapus. Nah, contohnya seperti ini. Kalau yang fungsi surjektif, setiap elemen dalam kodomen memiliki setidaknya satu pre-image. Berarti maksudnya gini, yang kiri itu domain ya, yang kanan kodomen. 1 2 3 4 5 6 7 8. Gini, daerah kodomen yang ini, daerah hasil mempunyai paling sedikit itu satu. Jadi 2 pasangan atau 3 pasangan juga bisa, tapi tetap yang daerah domain pasangannya cuma satu. Nah, yang di sini yang di daerah kodomen paling sedikit satu, bisa lebih pasangannya. Tuh, itu yang disebut dengan fungsi surjektif. Kalau fungsi bijektif, kombinasi dari injektif dan surjektif. Setiap elemen kodomen memiliki tepat satu pre-image. Kalau yang bedanya, kalau yang fungsi injektif itu bisa aja nggak punya pasangan. Kalau yang fungsi bijektif, setiap semua anggota di kodomen itu punya pasangan. Kalau fungsi linear yang dapat dinyatakan AX plus B. Nanti kalau digambar tuh dalam koordinat kartesius, nanti akan membentuk satu garis lurus saja. Kalau fungsi kuadratik, fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Kalau digambar nanti bentuknya seperti parabola, tapi yang di SMP kita nggak bahas yang fungsi kuadratik. Ini ciri-ciri dari fungsi injektif. Tidak ada 2 input yang menghasilkan output yang sama. Kalau surjektif, setiap input memiliki paling tidak satu input. Kalau bijektif, setiap output memiliki tepat satu input. Nah, kalau fungsi itu ada banyak jenisnya. Fungsi linear, eksponensial, fungsi trigonometri, fungsi kuadratik, fungsi logaritmik. Tapi nanti yang saya jelaskan paling cuma yang fungsi linear aja. Karena ini untuk materi SMP aja. Ini contohnya. Saat daerah asal itu 1, maka daerah hasilnya 5 dengan fungsi seperti ini. Disubstitusikan aja. Bentar. Ganti warna apa ya? Ada ini. Ini dihapus. Saat X sama dengan 1, kalau kita substitusi ke fungsi ini, maka F1 sama dengan 2 dikalikan 1 ditambah dengan 3. Hasilnya 2 kali 1 itu 2, tambah 3 itu 5. 5 ya hasilnya ya, benar ya. Pas
X sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2 dikalikan 2 ditambah dengan 3 sama dengan 2 kali 2 4, 4 tambah 3 itu 7. Oke. Gitu cara nyari daerah hasilnya. Begitupun untuk yang X sama dengan 3. F3 sama dengan 2 dikalikan 3 ditambah 3 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9. Gitu caranya. Lanjut ya. Untuk ini kan untuk penyajian fungsi. Menentukan nilai fungsi. Langkah pertama adalah mengenal rumus fungsi yang diberikan. Contoh fx sama dengan 3x dikurangi 4. Ganti X dengan nilai yang diberikan setelah rumus dikenali, ganti X dengan nilai yang ditentukan untuk mencari hasil fungsi contoh F5. Seperti yang saya contohkan tadi, misal fungsinya itu Fx sama dengan 3x min dikurangi 4. Maka untuk mencari F5 itu tinggal disubstitusikan aja. Bahasa sehari-harinya itu diganti. Maka nilai X di sini diganti dengan angka 5. 3 dikalikan dengan 5 dikurangi 4 sama dengan 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Oke. Benar ya? Gitu. Selanjutnya contoh fungsi linear dalam matematika. Rumus fx mx ini apa ya, persamaan umumnya. Kalau fungsi linear itu fx sama dengan mx plus c, atau di buku lain juga nyebutnya gini, fx sama dengan ax plus b gitu. Kalau di sini nanti ada hubungannya sama gradian, tapi kita nggak akan membahas tentang itu. Coba saya akan memberi satu contoh untuk suatu kasus menentukan suatu fungsi linear. Ada 3 metode: eliminasi, substitusi, dan campuran. Kita coba yang eliminasi dulu ya. Bentar. Nah, ini yang eliminasi. Misal diketahui F2 sama dengan 5. Terus F3 sama dengan 7. Disuruh nyari fx-nya. Yang pertama yang eliminasi nih ya. Eliminasi. Kita eliminasi di salah satu antara ini. Ini kan fungsi umumnya seperti ini ya. Fx sama dengan ax plus b. Nah, di antara a dan b kita akan mengeliminasi salah satunya. Caranya seperti ini. Kita substitusikan dulu saat F2 sama dengan 5. F2 sama dengan 5, maka F2 sama dengan A dikalikan dengan 5. Nih, karena X-nya kita substitusikan. Salah, bukan 5. Kita substitusikan X nya 2 ini kita substitusikan ke X. Jadi A kalikan 2 ditambah B. F2 itu tadi sama dengan 5, sama dengan A dikalikan 2, kita bisa nulisnya 2A. Saya lebih terbiasa menyebut 2A daripada A dikalikan 2 ditambah dengan B. Ini persamaan pertama. Lalu kita buat persamaan kedua, kita tentukan persamaan kedua.
Sama seperti yang tadi, fx sama dengan ax plus b. Kita ambil f3 sama dengan 7 ya. F3 sama dengan 7. Maka F3 sama dengan A dikalikan 7 ditambah B. Oke, F3 sama dengan 7A ditambah B. F3 itu tadi sama dengan berapa? Sama dengan 7. Jadi 7. Oh, ada kesalahan di sini. Ini bukan 7 tapi 3. Karena yang disubstitusikan itu 3 bukan 7 ya. 3 X-nya kan 3 tuh ya. Berarti A dikalikan 3 ditambah B. Karena A kali 3 itu sama dengan 3A, kita tulis 3A. 3A plus B. Ini persamaan kedua. Oke, setelah kita dapat dua persamaan, kita bisa mengeliminasi. Saya akan mengeliminasi yang B. 5. Kalau saya tulis di situ nanti papannya habis. Saya buat garis dulu. Oke. Jadi 3. Semoga muat. Kita tulis dulu persamaan pertama. 5 sama dengan 2A ditambah B. Persamaan kedua, 7 sama dengan 3A ditambah B. Karena kita mau mengeliminasi yang B, biar B-nya itu hilang atau jadi 0 di sini, maka kita harus menguranginya. B dikurangi B 0. 2A dikurangi 3A, ini sama dengan ya negatif A. 5 dikurangi 7, negatif 2. Maka A sama dengan 2. Udah ketemu tuh. Terus kita juga akan mencari lagi nilai dari B. Caranya kita mengeliminasi yang A. 5 sama dengan 2A. Kita tulis lagi ditambah dengan B. 7 sama dengan 3A ditambah dengan B. Nah, kita samakan koefisiennya ini. Ini namanya koefisien, ini namanya variabel. KPK dari 2 dan 3 itu berapa? 6 ya. Oke, kita jadikan 6. Kalau biar jadi 6, 2 itu dikalikan dengan 3. 3 dikalikan dengan 2. Jadi 3 kalikan 5, 15 sama dengan 6A ditambah 6B. 2 kali 7, 14 sama dengan 6A ditambah 6B. Bukan 6B. Salah. B dikalikan 3 jadi 3B. 2 dikalikan B sama dengan 2B. 6A dan 6A nih sama nih. Biar bisa 0 jadinya dikurang lagi. 15 dikurangi 14 itu 1. 6A dikurangi 6A 0 ditambah 3B dikurangi 2B itu B. Maka B 0 tambah B itu B sama dengan 1. Maka fungsinya adalah, tadi kan AX ya, A-nya berapa sih tuh? 2, berarti 2X ditambah dengan B, B-nya 1. Ini fungsi yang kita cari. Selain dengan cara ini, juga bisa dengan cara campuran nanti ketiga dengan cara apa namanya? Lali ya.
substitusi ya. Langkah pertama tetap kita pakai ini ya, kita buat ini dulu jadi persamaan satu dan persamaan kedua. Nah, kita buat langkah berikutnya, langkah ketiga. Anggap kita udah melakukan langkah ini ya, dari sini sampai sini, tapi kita nggak usah sampai yang di sini, nggak perlu kita kerjakan, sampai sini aja ya, kita ngulangnya sampai sini aja. Langsung langkah ketiga, kita ubah persamaan pertama jadi B sama dengan atau A sama dengan. Kalau yang ini kita buat B sama dengan aja ya, 5 sama dengan 2A ditambah B, persamaan ke 2. Persamaan ketiganya jadi sini, B sama dengan, ini pindah ruas ya, jadi 5 dikurangi 2A. Oke, kalau ini mungkin akan bingung kalian, menulisnya gini aja, 5 tetap di ruas kiri ya, 2A pindah ruas, kedua ruas dikurangi dengan 2A. Ini ya, 2A dikurangi 2A di ruas kanan jadi 0. 0 nggak saya tulis, tinggal B. B sama dengan 5 dikurangi 2A. Ini persamaan ketiga. Lalu kita substitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua. Ini satu tadi ya, salah. Persamaan satu kan udah dipakai itu ya, kita substitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua. Jadi 7 sama dengan 3A ditambah B nya tadi berapa, 5 dikurangi 2A. Kita nih, B sama dengan, ini kan B, ini 5 dikurangi 2A, kita tulis saja tah, kita ganti B di persamaan kedua dengan 5 dikurangi 2A. 7 nih tetap ya, 3A ditambah 5 dikurangi 2A. 3A ditambah 5 itu nggak bisa, yang bisa 3A dikurangi 2A. 3A dikurangi 2A ditambah 5. Kenapa saya pindah ke sini, kok bisa gitu dipindah ke sini, karena penjumlahan dan pengurangan itu bersifat komutatif, bisa dipindah-pindah dalam satu ruas gitu ya. 7 langkah terus, nah 5 ini kita pindah ruas ke ruas kiri, jadi kedua ruas kita kurangkan dengan 5. 7 dikurangi 5, 3A dikurangi 2A ditambah 5 dikurangi 5, nggak usah tulis ya, 5 dikurangi 5 itu 0. 7 dikurangi 5 itu 2, sama dengan 3A dikurangi 2A itu tinggal A. Maka ketemu A sama dengan 2. Tuh, hasilnya sama. Setelah ketemu A sama dengan 2, maka kita substitusikan lagi ke salah satu persamaan ini. Persamaan satu atau persamaan kedua. Pilih yang mana? Persamaan satu saja ya. 5 sama dengan 2 dikalikan dengan A. A-nya tadi berapa? 2. Ditambah B sama dengan 5 sama dengan 4 ditambah B. 4 kita pindah ruas ke ruas kiri, maka kedua ruas dikurangi dengan 4. 5 dikurangi 4 sama dengan 4 dikurangi 4 itu 0 ditambah B, maka B sama dengan 0 tambah B kan B. 5 dikurangi 4 1, B ketemu sama dengan 1, sama juga hasilnya gitu. Nah, untuk metode campuran itu langkah pertama pakai eliminasi, langsung langkah kedua pakai, untuk mencari A nya pakai eliminasi, terus untuk mencari B nya nanti bisa menggunakan substitusi, atau sebaliknya untuk mencari B bisa menggunakan
eliminasi. Untuk mencari A bisa menggunakan substitusi gitu. Kesimpulan. Yang pertama, definisi dan pengertian fungsi. Fungsi adalah relasi antara dua himpunan yang mengaitkan setiap elemen dari himpunan pertama dengan tepat satu elemen dari himpunan kedua. Kalau jenis-jenis fungsi injektif, surjektif, bijektif, fungsi dapat dibedakan menjadi injektif satu ke satu ya, surjektif onto, dan bijektif satu ke satu dan onto. Bijektif itu campuran antara injektif dan surjektif. Macam-macam fungsi dan cara penyajiannya. Terdapat berbagai bentuk fungsi seperti fungsi linear, kuadratik, dan eksponensial yang dapat disajikan dalam tabel, grafik, atau persamaan. Tabel, grafik, atau persamaan. Oke. Menentukan nilai fungsi dan fungsi linear. Menghitung nilai fungsi melibatkan substitusi variabel ke dalam suatu fungsi, terutama dalam fungsi linear yang berbentuk y sama dengan mx plus b. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.